Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu dosen Haja Siti Ratnawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan AUD, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan PIAUD 6. Semoga kita semua masih diberi kesehatan. Amin. Nah, perkenalkan di sini saya Mahmuda. Saya dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam anak usia dini semester 6 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pengelolaan Manajemen Kurikulum AUD. Silakan menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menerangkan yang pertama yaitu tentang pengertian dari manajemen kurikulum. Namun sebelum kita menuju ke manajemen kurikulum, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang apa sih itu arti dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan yang berisi tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar agar bisa mencapai tujuan pendidikan. Jadi di sini kurikulum adalah pedoman rambu-rambu yang akan kita pakai dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, di mana nanti kita itu nggak bingung kalau kita sudah punya rencana, oh hari ini kurikulumnya tentang menyampaikan ini, jadi kan sudah terencana, sudah sistematik, jadi kita nggak bingung nanti di kelas akan menyampaikan apa ya. Seperti di jalan lalu lintas aja kita kalau ada rambu-rambu tidak akan bingung, seperti itu juga dengan kurikulum. Lalu apa sih yang dinamakan dengan manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan dari kurikulum tersebut yang disusun secara sistematik yang akan diaplikasikan kepada lembaga tersebut. Jadi di sini manajemen atau pengelolaan kurikulum adalah bagaimana cara seorang kepala sekolah atau tenaga kependidikan di dalam lembaga tersebut itu bisa memanage, bisa mengolah agar kurikulum tersebut dapat diaplikasikan dalam sebuah lembaga tersebut. Jadi kan terkadang ada kita sudah menyusun kurikulum dengan susah payah, tapi ternyata kurikulum itu tidak dipakai oleh guru-guru kita. Nah, di situ apa tindakan kepala sekolah untuk mengelola kurikulum agar bisa dipakai di sekolah tersebut dengan optimal. Seperti itu teman-teman. Lalu kita yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, apa sih karakteristik yang bagus untuk menerapkan kurikulum itu kepada mereka yang akan menuju ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Jadi di sini ada karakteristik kurikulum merdeka untuk PAUD. Yang pertama yaitu menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Jadi di sini itu kita tidak bisa menekankan anak untuk 100% belajar ya. Kita harus bisa mengajak anak-anak itu bermain sambil di situ dikasih pijakan-pijakan stimulasi yang mengenalkan mereka tentang apa sih perbedaan antara bermain dan belajar. Jadi mereka itu tidak bosan, mereka tidak akan tertekan harus tahu ini itu tidak. Kita kasih stimulasi secara perlahan. Yang kedua karakteristiknya menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi atau bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah ke jenjang selanjutnya. Namun ternyata terkadang kita itu kalah dengan tuntutan mungkin tuntutan dari guru SD atau tuntutan dari wali murid bahwasanya jangan sekolah TK di situ karena di situ setelah sekolah PAUD atau TK di situ anak-anak tidak bisa kalistung. Padahal ternyata memang aturannya itu tidak boleh diajari kalistung. Lah, untuk menyikapi hal yang seperti ini, maka kita sebagai guru PAUD harus pandai-pandai untuk mematuhi peraturan. Kita tidak ajarkan kalistung itu di dalam sebuah pembelajaran, tapi kita bisa tambahkan di ekstrakurikuler mungkin sebagai les. Setelah jam pelajaran usai, anak-anak kita les untuk mengenal huruf-huruf konsonan, untuk bisa membaca, untuk bisa kalistung agar mereka bisa mempunyai bekal ketika mereka menuju ke jenjang selanjutnya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, anak PAUD itu seharusnya itu yang mereka kenal itu karakter dulu, karakter agar dia itu menjadi anak yang baik, agar dia itu menjadi mempunyai adab dan tata krama, agar dia itu tahu
bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terus bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Itu yang paling penting untuk anak-anak PAUD. Nah, selanjutnya yaitu tentang efektivitas kurikulum merdeka pada jenjang PAUD. Apa sih efektivitasnya terhadap jenjang PAUD ini? Kalau menurut saya yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan anak usia dini, mungkin kurikulum ini itu lebih mudah diterapkan pada anak-anak usia dini ketimbang diterapkan di sekolah dasar atau di sekolah menengah atas. Kenapa? Karena di sini anak-anak usia dini itu baru mengenal yang namanya sekolah. Jadi mereka itu belum tahu sebelumnya ada kurikulum Kurtilas atau kurikulum STTPA atau yang lainnya, atau catur bulan dulu yang saya alami itu yang catur bulan ya. Jadi itu mereka itu mungkin akan lebih mudah beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini, kurikulum yang akan kita sampaikan kepada mereka yang mereka kenal baru pertama kalinya. Beda dengan anak-anak yang sudah sekolah di menengah atas. Mereka kan sebelumnya sudah merasakan yang namanya kurikulum 13, kurikulum yang lain. Mungkin mereka akan lebih susah beradaptasi. Seperti itu. Yang terakhir teman-teman adalah kesimpulan dari makalah ini adalah pengelolaan manajemen kurikulum itu adalah bagaimana cara seseorang atasan atau seorang kepala sekolah itu bisa memanage, bisa mengelola agar kurikulum tersebut itu bisa dipakai dalam sebuah lembaga dengan optimal. Jadi tim kurikulum itu tidak sia-sia untuk membuat kurikulum itu dan bisa diaplikasikan kepada sebuah lembaga. Nah, yang di sini yang dibahas adalah lembaga PAUD, maka di situ kita akan membuat kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan jenjang PAUD seperti bermain sambil belajar, atau nanti akan diadakan outing class atau cooking class seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau kurang menyenangkan atau banyak kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.